Kabar tak mengenakan datang dari anak ketiga pasangan Hanung Bramantyo dan Zaskia Adiameka, Bayi Kaba, yang kini sedang menderita sakit gondongan. Karena sakit yang dideritanya itu, sang anak pun mengalami pembesaran tepat di bagian bawah leher yang membuatnya gelisah akan penyakit yang dideritanya. Melalui unggahan media sosial pribadinya, Zaskia Adiameka membagikan momen sang anak yang khawatir dengan kondisi yang tak kunjung sembuh sejak beberapa bulan lalu. Lantas, seperti apa cerita lengkap Zaskia Adiameka tentang Kaba yang tak kunjung sembuh dari penyakit gondongan yang dideritanya? Alhamdulillah anak-anak udah oke, cuman ya kemarin agak sedikit kumat asmanya, cuman karena emang udah terbiasa ngadepin anak asma, anak serangan-serangan itu, jadi ya alhamdulillah udah gak terlalu panik dan udah baik sih, alhamdulillah udah oke. Ya pastilah, yang namanya orang tua kalau ngelihat anak sakit kayak rasanya udah panik, udah kayak apa gitu. Cuman kan karena aku sama Mas Anu udah terbiasa ngadepin anak-anak sakit dan asma gitu, jadi kayak udah tahu bagaimana ngehandle diri, gimana ngatasin biar nggak terburu-buru ke rumah sakit gitu, dan gimana supaya nggak jadi berat. Dan ya kita berdua tuh saling ngisi sih. Kalau Mas Anung tuh orangnya yang panikan gitu loh, kalau anak sakit, anak apa panik, orangnya senewan gitu. Kalau aku ya kalau Mas Anungnya panik, pasti aku yang akan lebih nenangin, begitu juga sebaliknya gitu sih, standar aja. Harus lebih tenang aja sih, harus lebih tenang, karena walaupun kita panik ngelihatnya takut, misalnya anak sakit kita ngerasa takut atau apa gitu kan, tapi si anak juga kan lagi butuh penguatan gitu, jadi biasanya aku Mas Anung bisa saling isi aja gitu. Enggak, hari ini dibawa cuma 2 anak, karena film Mas Anung yang tayang hari ini itu buat 13+, jadi anak kita yang kecil-kecil belum bisa ikut, jadi ya kita pun sebagai orang tua harus bisa ngebimbing anak buat oke, ini tayangannya aman buat kamu, mana yang nggak aman. Bukan berarti Mas Anu ngedirect bikin film terus anaknya semua bisa nonton, nggak. Jadi kita pun saring buat anak-anak kita. Itu memang dia memang anak itu memang cobaannya banyak banget ya. Setelah kemarin dia sakit soal asma dan sebagainya, ini sekarang dia terserang gondongan dari temannya di sekolah, ya kan. Dan di situ tuh jadi ceritanya begini, jadi di sekolahnya itu kan, di Al-Wildan itu tuh ada salah satu temennya yang kena gondongan gitu kan. Seharusnya orang tuanya itu tahu bahwa yang namanya gondongan itu menular gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa orang tuanya memaksa anaknya untuk sekolah, ya kan. Saya juga jadi heran, kok ada ya orang tua yang seperti itu gitu kan. Karena buat saya, ketika anak saya batuk saja, saya udah dalam hati itu kita udah langsung oke, anak ini nggak akan sekolah. Kenapa? Karena ketika itu batuk, itu pasti akan menular, membawa virus buat teman-temannya. Jadi sudah langsung otomatis sebagai orang tua, di samping saya menjaga anak saya agar supaya tidak semakin sakit, saya juga menjaga teman-temannya anak saya itu juga jangan sampai tertular. Nah ini dan juga lagi anak yang sakit itu kan menderita, ya kan? Apalagi gondongan yang udah membesar itu kan sakit kan sebetulnya. Kok ya masih bisa dipaksa sama orang tua masuk sekolah, ya kan? Dengan alasan, ya kan? Itu cuma gondongan biasa apa segala macam. Ya kan, dulu saya kecil juga gondongan. Loh iya, saya kecil juga gondongan gitu kan. Ya kan, tapi kan saya tidak ingat dulu bagaimana saya sakitnya seperti apa, kan saya juga tidak ingat sekarang, karena itu waktu itu masih kecil sekali. Tapi seingat saya ketika saya konfirmasi ke orang tua saya, pada saat saya gondongan, orang tua saya juga tidak mengizinkan saya sekolah karena memang keadaannya emang sakit gitu loh. Ya kan? Jadi sudah sakit, ya kan, dipaksa sekolah dan itu membawa virus buat teman-temannya. Nah, gara-gara itu seluruh kelasnya Kaba itu kena gondongan semuanya. Ketika semua kelasnya itu semuanya pada kena gondongan, si anak yang gondongan ini sudah sembuh. Jadi dia kebayang kan bagaimana dia sudah sembuh sementara teman-teman yang lainnya terkena gondongan semuanya. Nah, gara-gara Kaba ini sakit, maka kemudian sekolah memberikan kebijakan untuk menutup kelasnya menjadi online sekarang, hanya di kelasnya Kaba aja. Jadi saya sebetulnya mengingatkan saja kepada para orang tua, ya termasuk saya juga gitu kan, ketika anaknya sakit, maka sadarlah bahwa itu akan membawa kesulitan buat anaknya sendiri dan juga akan membuat kesulitan buat yang lainnya pasti gitu loh. Itu aja sebetulnya. Jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah ya betul-betul mengisolasi Kaba. Jadi Kaba tidak boleh berinteraksi dengan adik-adiknya, terus Kaba tidak boleh berinteraksi dengan teman-temannya juga gitu kan. Jadi benar-benar di dalam kamar, dan di kamar ya kita menyediakan apa yang bisa
apa yang diinginkan. Maka selain obat gitu kan, dan makan pun juga nggak bisa makan menggunakan nasi, makan seperti normal kita nggak bisa. Jadi makan tuh harus harus digerus, harus di-jus, harus di blender gitu kan. Kalau kentang juga harus dibuat seperti mashed potato, terus kalau nasi harus dijadikan bubur gitu-gitulah ya kan. Dan ini sudah memasuki hari ketiga ya kan, ketika mau keempat, dan alhamdulillah kondisinya Kaba juga sudah lumayan membaik. Tapi kalau sudah jam-jam segini itu dia pasti akan kesakitan sekali gitu kan. Jadi ya mohon doanya aja buat teman-teman semuanya atas kesembuhannya Kaba. Jadi mestinya dirawat di rumah sakit karena Kaba susah untuk makan secara normal. Jadi kalau Kaba tidak mau makan bubur dan makan asupan yang bergizi, maka mau tidak mau harus diinfus kan gitu kan. Jadi mau tidak mau ya harus rawat rumah sakit. Tapi Kaba komit, ternyata dia mau makan apa yang disediakan. Jadi kalau mau makan sayur yang di jus, makan mashed potato, makan bubur apa segala macam harus siap ditelan. Ya itu memang konsekuensi buat Kaba sih, buat anak saya. Jadi Kaba itu sebetulnya problemnya ada di imunitasnya, ya kan. Imunitasnya dia itu sudah agak terganggu. Jadi imunitasnya itu rendah. Jadi mestinya itu harus melakukan terapi sekarang. Terapi untuk imunitas. Obatnya udah siap kita. Mestinya kita mestinya kita berobat ke Singapura, tapi alhamdulillah di Jogja itu sudah ada. Di Jogja sudah ada. Jadi bayangkan itu Jadi di Jogja kualitas rumah sakitnya itu tuh sudah baik dan ada yang namanya terapi yang bisa untuk meningkatkan imunitas. Anak nih amanah yang besar banget sih gitu, karena manusia yang lagi kita didik, manusia yang lagi kita bentuk, dan anak-anak ini adalah ibaratnya nih kasarnya investasi dunia akhirat. Kalau di dunia ini investasinya buat ketika kita makin tua, mereka yang akan nanti pas ya ngejagain, yang kita harapkan bisa ngasih perhatian kita pas kita tua. Kalau kita meninggal, harapannya ya amalnya, jariahnya ya cuman bisa dapat dari mereka ketika mereka ngedoain kita gitu. Jadi makanya aku juga memutuskan untuk stop syuting dari semenjak punya anak. Fokusku udah bukan ke karirku lagi, fokusku ya ke mereka gitu, karena ada hal yang lebih besar lagi nih, tanggung jawab lebih besar gitu. Aku dan diriku, buatku udah selesai kemarin gitu loh, dari semenjak aku belum punya anak. Tapi pas udah punya anak ya aku menjadi diriku yang baru, makanya aku udah kayak nggak banyak syuting, nggak banyak kegiatan di luar gitu, karena ya ada yang lebih gede lagi, yang lebih prioritas. Nggak tahu sih, kita ngebebasin. Kayak anak yang pertama Bumi aja udah ikut syuting, udah jadi DOP. Terus yang cewek-cewek, yang anakku sekarang belum kelihatan, mungkin paling gede kan masih usia 13 tahun gitu. Tapi ya aku sama Mas Anung kayak membebaskan mereka mau kayak apa, kita support mereka kayak full banget Senin sampai Minggu. Ikut les bola, les renang, les apa. Aku jadi Mas Anung kayak gila, jadi orang tua capek banget ya. Senin sampai Minggu kita setiap hari anak ada kegiatan. Jadi lebih banyak kegiatan anak-anak sekarang dibanding aku. Belum selesai menghadapi musibah sang anak yang jatuh sakit, nasib sial juga baru saja dialami oleh Hanung Bramantyo dan Zaskia Adiameka yang baru saja mengalami kemalingan. Sang pelaku yang diduga merupakan ART barunya itu berhasil membawa sepeda motor serta barang berharga milik Zaskia dan juga Hanung. Mengaku telah melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun itikat baik dari sang istri dari pelaku membuat Zaskia Adiameka pun telah mengikhlaskan barang-barang yang telah hilang. Yang kemalingan, akunya sama Mas Anung, alhamdulillah istrinya baik. Jadi istrinya bantuin kita untuk ngambilin semua barang-barang yang hilang. Sama dia digadein di beberapa tempat. Aku tebus, terus yang malingnya ya kabur sih sampai sekarang, udah bikin laporan polisi. Tapi kayak nggak ada pergerakan apapun dari polisi, padahal kita udah ngasih tahu nih kayak di sini nggak ada pergerakan apapun. Jadi ya nggak bisa ngarepin. Jadi ya udah ikhlas aja, dan alhamdulillah istrinya banyak bantuin kita. Jadi ya kita bisa dapetin barang-barangnya lagi. Ada laptop, ada motor, ada PS gitu. Yang nggak balik motor. Selama ini sudah selektif. Kalau trauma, ya pastinya aku belajar. Ada yang aku belajarin bahwa nggak bisa terlalu mudah percaya sama orang. Tapi ya kemarin juga nggak terlalu gampang sih ya. Ya kemarin emang takdirnya jalannya lagi seperti itu. Ya justru aku introspeksi, kenapa nih ditegur sama Allah seperti itu gitu. Jadi lebih balik ke kenapa nih dapat teguran seperti itu gitu aja sih. Seperti apa? Ya
Ya biasa aja sih, ya udah ikhlas aja. Ya kecewa sama sedih karena kita udah mencoba nolong orang tapi taunya dikhianatin gitu kan, sedih aja. Cuman ya udah. Berapa tahun? Oh enggak, itu orang baru banget.